Ini resmi apa santai? Santai bela Oh, Kak, ngobrol-ngobrol bae. Ndak formal-formal nian. Harusnya ketemu, yo. tapi Novi lagi di Palembang di Layo. Yo, ndak maksud kakak tuh bisa sambil ngopi merokok kan? Ayo bisa lah sambil makan, sambil ngoleng. Boleh, Kak? Iya, 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 iya. Siap. Ayo, apa? Oke, makasih Kak. Kak Pop sudah Ayo. bersedia untuk verifikasi data. Jadi sebenarnya kami tuh ada namanya peta gotong royong. Siap, siap, ya. Nah, peta gotong royong ini agak ditampilkan untuk di acara RUA, Rapat Umum Anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Siap, siap. Biasanya itu bulan Juli biasanya Kak, setiap bulan Juli. Nah, kami tuh Ya. lagi menghimpun mitra-mitra lokal yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya Ya. Lekmas Pelhut, ada Yayasan Care, ada Asosiasi UPPB. Nah, baru 3 sih Kak mitra yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang aktif saat ini. Yang lainnya kayak Ya. IDH, yang lainnya itu kan sudah pada habis masa kontrak di Musi Banyuasin. Nah, harapannya dengan adanya peta gotong royong kita bisa melihat kerja-kerja yang ada di kabupaten oleh mitra lokal di kabupaten, yaitu SIKA rencana kami tuh. Nah, salah Ya. satunya adalah Lekmas Pelhut Kak, yang penting gitu Kak, pentinglah data kakak tuh karena memang berurusan berkaitan dengan LTKL Nian kayak gitu program-programnya, apalagi kemarin kami sudah melakukan enum Kak, wawancara oleh enumerator kan, asesmen pemangku kepentingan dengan Yayasan Care Peduli waktu itu. Ya. Nah, beberapa data itu sudah ada yang dapat Kak, sudah Novi input kan di sini. Tapi beberapa data itu perlu divalidasi lagi dan perlu keterangan lebih lanjut gitu. Siap, siap, ya. Oke, Novi share screen Kak biar Kakak bisa nengok lah gitu dikit-dikit. Siap, ya. Kakak yang ngisi ini kuesioner kemarin? Oh, Kakak yang ngisi malah. Iya, ketua tinggal nanda tangan itu. Nah, itulah yang kemarin dapat dari Kakak itu sih, yang nggak kami Ya. lengkapi. Ada beberapa misalnya kayak di sini deskripsi program, penjelasan program, kayak gitu-gitu, Kak. Ada yang Ya. perlu kami isi lagi, kayak gitu. Ada Ya. durasi program. Di sini kan sudah Novi isi relevansi isu. Nah, kalau misalnya ada dengan hubungan dengan keterkaitan target nasional, provinsi, atau kabupaten, atau ada terkaitan dengan Perda Mubah Hijau dan lain sebagainya. Nah, itu Novi perlu wawancara dulu dengan Kakak nih, karena kan kami Ya. beberapa hal belum tahu gitu, Kak. Oke, oke. Oke, Novi share screen dulu, Kak. Sebentar. Kak, nampak nggak, Kak? Oke, kakak perbesar. Nah, oke, sudah. Nampak. Nampak, Ya. Nah, ini beberapa data yang sudah kami isi, Kak. Ada dari Asosiasi UPPB di sebelah sini, ada dari Ya. Yayasan Care. Nah, ada kok lagi dari Lembaga Gerakan Masyarakat Lingkungan dan Hutan atau Lekmas Pelhut. Ya. Ini kan beberapa sudah ada kayak deskripsi lembaga, itu sudah Novi isi kan berdasarkan data yang Kakak kirim. Kemarin sudah Ya, Novi isi. benar. Di sini sudah Novi isi, di sini sudah Novi isi, ketua sudah Novi isi. Nah, ada beberapa yang masih kosong, misal deskripsi program itu Kak, misalnya secara garis besar lah dari Kakak deskripsi program tersebut apa kayak gitu. Misalnya kan di sini ada program-programnya pendampingan perhutanan sosial, objek reforma agraria. Itu kan kemarin sebenarnya sudah ada data-datanya tapi belum ada deskripsinya gitu Kak. Terus apalagi ada penjelasan program dan lain sebagainya ngapain. Nah, Novi itu minta bantuan Kakak kesediaannya agak data-data yang ini akan ditampilkan di peta gotong royong itu gitu Kak. Nah, langsung mulai Kak kalau menurut Kakak ini program pendampingan perhutanan sosial itu deskripsinya apa, terus penjelasan programnya apa, durasi programnya apa gitu Kak. Agak Novi tanya-tanya lagi lah gitu. Mungkin dari satu dulu kali Kak dari dari pendampingan perhutanan sosial dulu. Ada berapa program kan di sini? Ada Tora, ada pelestarian pohon unglen, wisata Bukit Pendape, konservasi hutan, masyarakat peduli api. Nah, mungkin siko
Novi perlu bantuan kakak gitu. Cerita be kak, Oh, ada apa-apa. Kakak cerita iya. baik, Agi Novi nyalin yo karena ini kan direkam juga. Agi Novi salin be, pokoknya biar cepet kakak jelasin be lah. Menurut Novi sih, Agi Novi ketik be, ulang di apa namanya? Karena ini kan direkam juga. Agi Novi ada recordnya, Agi Novi ketik ulang gitu. Biar kakak tidak Ya, terlalu lama gitu. Pokoknya kakak cerita be tentang yang pertama pendampingan perhutanan sosial. Gitu. Silakan ya. kakak. Oke. Jadi Lekmas Pelhut ini sesuai cita-cita awal didirikan itu NGO lokal yang bergerak di sektor lingkungan dan kehutanan. Nah, program pendampingan perhutanan sosial, sebenarnya perhutanan sosial ini kan program nasional. Jadi kami NGO lokal ini sebagai perpanjangan tangan mendampingi masyarakat, memberikan pencerahan, ah, kemudian mendampingi dan hingga sampai akhir ikut serta di program perhutanan sosial itu. Nah, perhutanan sosial itu secara fundamental kan hadirnya negara untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terlanjur tinggal dan berusaha di kawasan hutan. Nah, harus ada legalitas yang dihadirkan oleh negara melalui perhutanan sosial itu. Nah, macam-macam perhutanan sosial itu kan banyak, ada hutan desa, ada hutan tanaman rakyat, ATR, ada hutan wisata dan lain sebagainya, ada mitra konservasi hutan. Nah, itu kami lakukan pendampingan. Terkait masyarakat yang sudah berkelompok tapi belum memiliki legalitas, itu yang kita lakukan pendampingan. Baik itu dari pendataan awal, verifikasi faktual di lapangan oleh tim kementerian, kemudian eh, kelompok taninya diregistrasi oleh instansi yang terkait, baik dinas provinsi, dinas kehutanan provinsi maupun sampai keluar SK dari menteri, dari kementerian yang menyebutkan bahwa kelompok tani hutan tersebut sudah memiliki legalitas yang jelas. Nah, itu pendampingan perhutanan sosial. Upaya perhutanan sosial ini memberikan legalitas bahwa masyarakat yang sudah terlanjur tinggal dan berusaha di kawasan hutan diberikan legalitas pengelolaan kawasan hutan itu. Nah, yang sudah berjalan ini izinnya 25 tahun, tapi dievaluasi tiap 5 tahun sekali. Ada 6 titik yang sudah dilakukan yang didampingi oleh Lekmas Pilhut. Terus ada satu hutan desa Kepayang. Nah, hutan desa Muara Merang itu kita tidak terlalu ikut mendampingi kan, tapi kalau hutan desa Kepayang dari awal pengusulan, pendataan dan lain sebagainya kita dampingi sampai keluar SK, terbitnya SK penetapan hutan desa. Akan tetapi hutan desa itu di Kepayang belum terorganisir secara baik. Jadi outputnya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Karena kendala modal, peralatan dan lain sebagainya. Jod, itu pendampingan perhutanan sosial. Selanjutnya, aku nak pergi. Selanjutnya apa itu, Dek? Bentar kak. Selanjutnya itu sih kak, ada enggak kak keterkaitan apa namanya pendampingan perhutanan sosial itu dengan Perda Mubah Hijau gitu. Jadi kalau terkait mubah hijau, kita itu pendampingan perhutanan sosial itu selain mendampingi masyarakat yang terlanjur tinggal dan berusaha di kawasan hutan, kita juga melakukan pendampingan terkait konservasi hutan itu sendiri. Bahwa banyak hutan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini hampir rusak karena ditanami oleh masyarakat dengan tanaman sawit. Nah, dengan dilakukannya pendampingan melalui perhutanan sosial, masyarakat boleh berusaha di kawasan hutan itu. Akan tetapi yang menjadi
produk. Yang jadi produk dari kawasan hutan itu ialah hasil hutan non kayu seperti karet, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, kami juga mendampingi bagi masyarakat yang sudah terlanjur nanam sawit, itu kan dikasih kelonggaran oleh pemerintah untuk satu kali tanam, satu kali masa tanam. Nah, apabila usia sawitnya sudah tua, itu tidak boleh lagi masyarakat nantinya untuk replanting atau menanam sawit kembali. Tapi diperbolehkan untuk berusaha dengan tanaman-tanaman hutan, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu sinkronisasi terkait Perda Mubah Hijau, salah satunya itu mempertahankan fungsi hutan. Oke, siap. Kak, kira-kira berapa lah Kak total anggaran buat program itu kemarin Kak? Yang program ini kira-kira perhutanan sosial. Ya, perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu ini nilai nominal budgeting yang kami pakai itu dari kasnya Lekmas Pelhut hanya sekitar 15 juta. Nah, selebihnya swadaya masyarakat untuk kepengurusan surat menyurat, verifikasi dan lain sebagainya itu kementerian yang menyediakan budget dari kementerian maupun dari dinas. Oh, kalau dinasnya apa baik Kak kalau yang terlibat Kak? Yang terlibat langsung itu Dinas Kehutanan pasti, terus ada lagi BKSDA untuk wilayah Suaka, Marga Satwa, Dangku dan Bentayan. BKSDA itu di bawah kementerian langsung, Dirjen kan? Kak, boleh enggak Kak lokasi kecamatannya pelan-pelan Kak? Biar Novi itu enak. Lokasi kecamatannya di mana Kak? Untuk Dangku itu hutan Dangku, hutan Suaka Marga Satwa Dangku itu meliputi 3 kecamatan, Batanghari Leko, Keluang, daerah Dawas itu di belakang Dawas, terus Tungkal Jaya. Oke. Terus ada lagi untuk hutan Suaka Marga Satwa Bentayan itu di Tungkal Jaya kecamatannya. Oke. Kak, tadi kalau yang terlibat berarti kan ada KPH, Dinas Kehutanan. Iya, KPH itu di bawah Kehutanan. Oke, Dinas Kehutanan, terus BKSDA. Kalau di kabupaten ada enggak Kak yang terlihat sih KPH tadi Kak Nah, inilah yang jadi PR kita kalau bicara hutan, Dek, Novi. Karena kewenangan kabupaten terkait hutan itu sudah tidak ada kan? Nah, semua kembali ke Dinas Kehutanan Provinsi sebagai stakeholder terkait kehutanan. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari sektor lingkungan, kehutanan, hutan itu memiliki fungsi urgen dalam kehidupan kita masyarakat kan? Sebagai manusia. Di dalamnya ada habitat dan lain sebagainya. Di dalamnya banyak. Jadi hutan itu bukan hanya untuk dimubah, untuk dunia juga memerlukan fungsi hutan kita sebenarnya kan. Nah, untuk penghasil oksigen dan lain sebagainya banyak. Jadi urgensi itu tidak hanya kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi, tapi Kabupaten Muba juga dari sektor lingkungan mempunyai peran penting sebenarnya. Nah, tinggal political will, keinginan dari pemerintah Muba melalui Perda Mubah Hijau, realisasinya apa yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya kan penanaman, reboisasi hutan, kemudian konservasi sepadan sungai, resapan air kan. Nah, itu mengembalikan fungsi hutan tuh ya banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Muba sebenarnya. Tinggal political will dan politik anggarannya. Kak, kalau tadi kan kecamatannya banyak Kak meliputi BHL, Keluang, Tungkal Jaya. Nah, kalau desa-desanya boleh enggak Kak disebutin juga Kak desa-desanya, lokasinya secara detail Kak? Oke, kalau di Tungkal Jaya itu
Sumber rezeki, Sidomulyo, sumber harum, A1, A2, A5. Siap. Kemudian itu peninggalan Pangkalan Tungkal. Pangkalan Tungkal yang paling banyak masuk Damku. Tungkal. Terus kalau di Bentayan, Suaka Marga Satwa Bentayan, Simpang Tungkal dan Sukadamai. Oke. Nah, Kalau itu di Tungkal Jaya. Tungkal Jaya. Kalau di Keluang, Kak? Di Keluang itu Dawas. Oke, Keluang Dawas. Cuman sih kok berarti Kak ya di Keluang? Keluang yang masuk Suaka Marga Satwa itu Dawas. Tapi Dawas. ada HPK di beberapa titik desa kan? Kalau BHL Kak? Kalau BHL itu Selabu. Selabu. Apa mak tempat racun? Ya Allah lupa. Dawas. Bukan. Lewat Simpang Selabu. Saud. Saud. Daerah Saud. Terus yang Talang masuk dalam? Talang Leban ya. Nah, itu masuk kawasan. Oh, masuk Suaka Marga Satwa Kak berarti. Iya, sebagian wilayahnya Talang Bulu itu. Talang Leban apa Talang Bulu Kak? Talang Leban, Talang Bulu sampai ke arah ini dek. Arah Bintialo itu. Ih baru tahu Talang kami apa itu? Kak. Kakak kirim peta hutan ya. Iya, galak. Oke. Galak kalau Oh berarti kita bisa dong Kak berkegiatan di situ karena masuk Suaka Marga Satwa kan ke kawasan hutan kan? Benar, iya bisa. Maksudnya tuh tidak terlalu jauh kayak yang harus ke arah Mangsang, arah situ, mesti gitu sih Kak maksud kami. Ya, kalau Mangsang, Bayung Lincir itu enggak ada hutan Suaka. Adanya hutan produksi, kuning. Oh, gitu. Nah, Nopi harus kenal dulu fungsi hutan. Ada hutan produksi, ada hutan produksi konversi HPK, ada hutan lindung, ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional. Itu fungsi-fungsi hutan bagiannya. Nah, tiap fungsi itu ada warna. Kak, kalau misalnya terkait dengan pendampingan perhutanan sosial ini, ada pernah dipublikasi tidak Kak? Misalnya berita atau Instagram atau apa pernah diliput tidak Kak? Ada. Ada. Oke, coba Novi cari. Kalau misalnya Kak, perhutanan apa? Mitra Konservasi Desa Sidomulyo Tungkal Jaya, ketik. Desa Konservasi. Mitra Konservasi. Mitra Konservasi. Desa Sidomulyo. Kecamatan Tungkal Jaya. Kak, kalau misalnya ada dokumennya, Novi boleh juga Kak dikirim ke juga kalau misalnya memang ada dokumen terkait yang berkaitan dengan si pendampingan perhutanan sosial. Oh ini giat patroli rutin ini. Ya, terus PLT Bupati. Apresiasi kemitraan konservasi antara. Wah, masuk ini Kak, dukung Youth Nexting 2030. Keren dong. Iya dong. Wah, kami malah baru tahu Kak. Kan kalau kayak gini, kalau misalnya nampak di peta gotong royong kan semua anggota Kabupaten RTKL bisa tengok Kak. Kami kan di anak tirikan. Nggak sekeren kawan-kawan NGO dari luar sana. Nah, Kak, malah sekarang tuh malah yang harus maju itu kan mitra-mitra lokal Kak dicarinya. Coba sekarang ketik lagi pelestarian unglen di Muba. Pelestarian unglen di Musi Banyuasin.
Musibah Yasin dorong program adopsi pohon. Ada juga Kak. Program Itu banyak. Uma Unglen. Tengok enggak Kak beritanya? Muncul enggak? Itu Jingo. Oke. Aku copy dulu Kak, aku lupa. Pak Benny lupa, jangan beda teringat. Tidak Kak, tapi di record kok ini, Novi record. Oh iya. Kan santai katanya tadi, Dek. Iya, santai Kak. Nah, itu pendampingan Uma Unglen itu salah satu gerakan bersama KPH Benakat, karena sentra tanaman unglen itu adanya di Bukit Pendape, sekaligus kita melakukan ini upaya untuk pengajuan hutan wisata Bukit Pendape kemarin. Salah satu programnya itu tadi Uma Unglen, pelestarian unglen. Dan itu sudah sempat kerja sama Jejakin, ada hampir 600 sampai 700 pohon yang kita data, dikasih barcode, dikasih data pohon dan lain sebagainya kan. Sayangnya programnya terhenti beriringan berhentinya kerjasama dengan Jejakin. Kalau durasi programnya berarti dari tahun 2019 sampai tahun berapa lah Pak itu berarti? 2022. 2022, oke. Nah, tapi untuk ke depan ini tetap kita jadikan prioritas program, kita lanjutkan. Siap. Kak, kalau misalnya pendanaannya Kak waktu itu ada enggak Kak, berapa lah kira-kira? Kalau yang terkait dengan Uma Unglen. Kalau Uma Unglen itu secara langsung dari dinas itu membudgetkan kurang lebih 265 juta kalau tidak salah. Kemudian support sistem dari kabupaten. Ada bantuan dari PLT Bupati Pak Benny waktu itu kan. Melalui dinas ini juga terkait pengerasan jalan melalui dinas PUPR ada juga. Banyak deh itu. Anggarannya enggak keruan karena enggak satu anggaran yang kita pakai kan. Kalau di total kira-kira berapa lah Kak? Kira-kira itu kalau banyak tuh. Kurang lebih di sana itu sudah kita mengeluarkan biaya kalau digabungkan sama dinas dan ini hibah dan lain sebagainya ya. Itu kurang lebih hampir 3M, Dek. Wow, lumayan Kak ya, banyak juga. Kak, itu berarti lokasinya kecamatan apa lah Kak? Sungai Keru atau apa? Itu masuk Sungai Keru sama Jirajaya. Jadi ada yang Jirajaya itu Desa Mekarjaya, Sungai Keru itu Keramat Jaya. Oke. Berarti tadi stakeholder yang terlibat itu ada dinas PUPR, terus apalagi Kak? Ya, yang bantu. Yang bantu itu dinas PUPR. Kemudian dinas DLH. Oke. PUPR, kemudian ini balai sungai, balai BWSS. Kemudian balai benih. Ya, sempat kita dapat hampir 20.000 bibit kan. Penanaman pohon di sana. Bibit pohon apa? Pohon. Macam-macam, ada pokat, nangka, bibit pohon buah-buahan. Berarti kalau itu penerima manfaatnya tuh siapa lah Kak kemarin itu Kak? Kalau di situ Kak? Kalau yang penerima manfaatnya yang paling utama kan masyarakat. Masyarakat dilibatkan, mereka yang mengelola, mereka yang nanam, dan mereka yang mengelola. Jadi dilibatkan secara langsung. Ada kadesnya ikut serta, Pak Camat juga sempat berapa kali monitoring kan. Nah, jadi penerima manfaat ya masyarakat sekitar dulu. Oke, masyarakat. Kalau itu output secara langsung atau yang dirasakan masyarakat di situ cak mana Kak waktu itu Kak? Atau progres? Output secara langsung
dari program yang kita lakukan pendampingan di Pendape itu, masyarakat memiliki kejelasan terkait batasan mana kawasan hutan, mana yang bukan. Hmm. Jadi BPKH, Balai Penetapan Kawasan Hutan itu sudah melakukan pengukuran dan memasang patok batas mana kawasan hutan, mana yang bukan. Kemudian untuk program Tora, alhamdulillah kita sudah berhasil mengeluarkan 3 dusun itu dari kawasan hutan. Dusun Wow. 5, dusun 4, dusun 5, dusun 6 di Keramat Jaya itu sudah diputihkan oleh BPKH. Dalam artian untuk tapak rumah itu sudah bisa dibikin sertifikat. Yang selama ini masih berada di kawasan hutan itu dikeluarkan. Aha. Selanjutnya masyarakat mendapat manfaat terkait tanaman, buah dan lain sebagainya yang ditanam, hasil hutan non kayu tadi kan. Oke. Nah, selanjutnya masyarakat mendapatkan manfaat atas kelestarian hutan itu tadi. Oke, pelestarian hutan. Ya. Nah, selanjutnya yang mendapat manfaat ya hewan dan tumbuhan yang hidup di sana sebagai habitat mereka. Oke. Kak, 3 dusun tadi di Keramat Jaya itu berarti Ya. masuk Sungai Keru juga ya? Ya, masuk Sungai Keru, Jebang, Bilik Panjang. Pokoknya dusun 4, dusun 5, dusun 6 Keramat Jaya desanya. Oke, dusun 4, dusun 5, dusun 6 Keramat Jaya yang sudah diputihkan, dikeluarkan dari kawasan hutan yang berarti kalau Ya. deskripsi programnya membuat itu bisa bikin sertifikat gitulah ya kayak Ya, legalitas untuk itu program Tora, Tanah Objek Reforma Agraria. Oke. Oh, program Tora yang ini Kak ya. Nah, kalau Nah, pendanaan sendiri Kak, kalau program Tora ini berapa lah Kak pendanaannya Kak? kalau Yang program dikeluarin. pendanaannya itu kan program pemerintah skala nasional. Oh. Ya, jadi budgeting yang dikeluarkan hanya untuk mobilitas administrasi. Dan itu kita ndak menetapkan budget sesuai kebutuhan untuk transportasi dan lain sebagainya. Berarti itu memiliki relevansi isu dengan program nasional, berarti yang terlibat dinas kementerian apa Kak? Kementerian atau dinas atau Iya, apa gitu Kak yang terlibat? dari Kementerian Kehutanan. Oh. Nah, turunnya kan Dirjen, Dirjen PSKL, kemudian turunnya program Tora itu kerjasama dengan BPKH, Dirjen sendiri, badan sendiri dia kan. Badan Penetapan Kawasan Hutan itu di bawah Kementerian Kehutanan semua. Kalau Nah, terakhir yang dibawa itu KPH Benakat. KPH Benakat. KPH Benakat yang bagian masyarakat yang mengelola kawasan hutan Benakat ya KPH Benakat. Oh. Itu masuk hutan produksi Benakat, HP Benakat. Itu masuk ke mana Kak berarti? Ke Tora tadi bukan? Itu program yang berbeda tapi satu kesatuan. Tora, Perhutanan Sosial, itu semua di bawah Kementerian Kehutanan. Oh, maksud Kakak tuh mau jelasin stakeholder yang terlibat tadi, Kementerian Ya. Kehutanan. Oke, berarti tanah objek reforma agraria tadi di 3 dusun di Keramat Jaya 4, 5, 6. Untuk total anggaran itu tidak ditetapkan gitu kan ya Kak ya tadi. Ya. Tapi kalau Karena misalnya itu kan gratis dari pemerintah. Gratis dari pemerintah. Kita keluarkan biaya itu cuma untuk transportasi administrasi, ngantar berkas, verifikasi dan lain sebagainya. Itu kan dari kementerian. Ada tim yang turun memang untuk verifikasi. Berarti Kak, kalau misalnya penerima manfaatnya itu berarti yang masyarakat di sekitar itu tadi kayak Desa Keramat Jaya tadi ya, dusun 46 gitu ya. Benar. Kalau itu dulu dipublikasikan enggak Kak atau dibuat berita enggak Kak? Tora Kalau ini. enggak salah dibuat itu. Dibuat semua pendampingan itu ada beritanya. Karena resmi dari dinas yang ini. Oke. Dinas, kalau dari dinas tuh dinas apa? DLH juga Kak?
Enggak, DLH itu cuman ikut berkecimpung di Pendape itu untuk perhutanan sosial. Kalau Tora dinas apa Kak? Kalau Tora ya Dinas Kehutanan Provinsi. Oh, yang provinsi ya, berarti bukan yang Iya. di kabupaten ya, kebanyakan. Kabupaten enggak ada dinas kehutanan, Dek. Iya, betul. Berarti kalau misalnya Kakak nyebut dinas itu merujuk kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Kak ya? Bener. Oke. Nah, Kak, kalau sektor lingkungan baru DLH kabupaten bisa masuk. Ya, Oke, berarti kalau dampak atau kalau sampai sekarang Kak, desa itu berarti masyarakatnya hidup di situ berarti Kak ya, dampaknya itu mereka wow. bisa bikin apa, legalitas tadi misalnya disertifikatkan tanah mereka itu Kak ya? Alhamdulillah, ya itu satu. Yang kedua, mereka sudah bertahap kita perjuangkan akses jalan dari kabupaten kan. Oke. Tiap tahun dianggarkan untuk pembangunan jalan menuju ke sana. Saya yang selama ini tidak pernah ada pembangunan jalan, alhamdulillah sekarang sudah ada pembangunan jalan, walaupun belum seluruhnya. Mhm. Siap. Kak, tapi tadi Kak, kalau total kalau kita kita tadi tuh tidak tahu Kak ya, sebenarnya kalau kami di LTKL itu walaupun misalnya mereka gratis, yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah biaya perputaran ataupun mobilitas yang kita keluarkan itu pun dihitung Kak kalau di LTKL tuh Kak. Jadi kita ingin Wow, melihat banyak deh, kira-kira banyak. Kira-kira Lah, BK, soalnya kan itu penting juga Kak kita melihat perputaran keuangan di Kabupaten Muba itu dari program yang Kakak jalankan gitu. Nggak hanya jadi misalnya jadi contoh ini deh, eh, contoh ini. Untuk satu kali berangkat, estimasi nginap di Pendape itu 2 hari 3 hari itu 3 juta. oh, 3 juta. wow. Satu tim berangkat itu 3 juta. Itu Hmm, mobil, minyak, makan, ransum mhm, dan lain sebagainya itu 3 juta sekali berangkat. Nah, kami mhm, waktu 2019 itu seminggu hampir paling minim 2 minggu sekali kami itu masuk berangkat. mhm. Nah, jadi kalau diestimasi dengan pembiayaan seperti itu, banyak deh. Duit pribadi KKB hampir 80 jutaan. Wow. Belum Duit yang lainnya pribadi. itu kan? Belum Belum yang yang lain-lain. Ah, nah kan berapa lah ada kira-kira? contoh Pak Beni PLT Bupati waktu itu kan bantu, terus Pak Apriadi sebagai Sekda bantu itu ngadakan Mhm, kegiatan cross cross dan lain sebagainya, bagi bantuan kan. mhm. Banyak itu deh. Nggak keruan duitnya, nggak bisa diperkirakan. Berarti kalau 80 kali 12 banyak nih kan Kak? 80 kali Ah, 12. Berapa itu 80 kali 12? Kalkulator. Target 80 ya kali sih. 12. Silakan Nopi Nopi estimasi lah. Itu untuk satu tim itu sekali masuk itu dari KPH orang dua. Halo, nah kemana kok? Apa ya, Bibi? Halo, hitung lagi sennya banyak itu. Balik sampai 6 kalinya. So, nah, lah keluar mana? Iya, itu. Ya, mungkin dibuatan Bapak Minges.
Tinggalnya dewean gitu. Kak, Assalamualaikum. Ya, salam. Maaf, hilang sinyal. Ya, Oke. Kak, tadi berarti total kira-kiranya 1 M, Kak, 960 juta. kurang lebih untuk ini pembiayaan itu, karena kami itu berangkat tiap kali berangkat, anggaplah 2 minggu sekali lah, tidak usah tiap minggu. Uh-uh. Satu tim itu berangkat orang 6, 2 dari KPH berangkat, 4 dari Lekmas Pelhut melakukan pendampingan di sana. Nah, jadi sekali berangkat itu kurang lebih estimasi biaya 3 juta. Kalau total berarti 1 M selama periode program per tahun, Kak, Per tahun. Nah, itu jalan 3 tahun. Dari 2019, 2020, 2021, terakhir di pertengahan 2022, COVID Corona itu. Berarti itu ini yang Tora kan, Kak, 1 M ini ya? Ya, seluruh itu, Dek. Oh. Sekali turun itu untuk berapa program? Oh, berarti Di situ Tora, di situ pendampingan perhutanan sosial. Nah, salah satunya kan itu masyarakat peduli api itu produk turunan dari perhutanan sosial. Oh, di lokasi yang sama berarti, Kak? Di lokasi yang sama. Di tiap pendampingan kita, kelompok tani itu kita bentuk masyarakat peduli api. Jadi kalau ada kebakaran hutan, mereka merespon cepat, melakukan tindakan awal, berkoordinasi dengan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, itu yang meng-SK-kan masyarakat peduli api itu kepala desanya, dan kita yang dampingi. Oke. Berarti program peduli api ini dibuat untuk menangani apabila ada kebakaran hutan kayak gitu-gitu, Kak. Iya. Dan itu kegiatan. Ya, apalagi? Kalau durasi program peduli api itu tahun berapa, Kak? Kalau di sini kan dari tahun 2022. Terus sampai sekarang masih. Oh, 2022 sampai sekarang. Tapi kawan-kawan masyarakat peduli api ini tidak pernah dilibatkan dalam Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten. Itu yang sayangnya. Sebenarnya kan yang lebih cepat tindakannya ya masyarakat sekitar. Begitu ada kebakaran, masyarakat bisa melakukan tindakan langsung. Iya, yang di desa itu, Kak. Iya. Nah, itu yang belum sinkron sama kabupaten tuh di situ. Sedangkan kita tahu anggaran kebakaran hutan dan lahan ini sangat besar di Muba kan? Betul, Kak. Habis untuk seremonial pakai helikopter, foto-foto dan lain sebagainya kan? Seharusnya melibatkan masyarakat sekitar langsung, itu lebih cepat, lebih efisien. Betul sih, Kak, lebih cepat turun kan kalau misal memang dari masyarakat langsung yang ditapak gitu ya. Kalau masyarakat tapi ini belum ada dilibatkan. Iya, entah itu politik anggaran apapun ini ya, kami ngerasa di masyarakat belum ada dilibatkan secara langsung untuk kebakaran hutan dan lahan. Cuman lahir kepedulian dari masyarakat, makanya kita bentuk masyarakat peduli api. Berarti kalau kegiatan dari masyarakat peduli api ini bentuknya sejauh ini apalah, Kak? Sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di kawasan hutan agar tidak membakar lahan. Tuh. Yang kedua, melakukan antisipasi awal apabila terjadi kebakaran hutan. Yang ketiga, berkoordinasi apabila terjadi bencana kebakaran, berkoordinasi kepada instansi terkait, salah satunya Manggala Agni dari Kehutanan dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di kabupaten. Nah, itu tiga tugas
pokok masyarakat peduli API itu. Oke. Berarti kalau stakeholder terlibatnya itu masih dinas hutan. Kalau dari kabupaten tadi Manggala apa ya Satgas. kakak ngomongnya? Iya, KPH. kan ada dibentuk Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Manggala Agni, ada BPBD, ada TNI, kan Satgas yang dibentuk di MUBA kan itu. Mm-mm. Tapi tidak melibatkan secara langsung masyarakat di titik-titik yang berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan itu. Berarti kalau KMPA, Masyarakat Peduli Api yang diinisiasi oleh Lekmas Pelhut lah gitu. Kecamatannya lokasinya di mana lah Kak? Berarti apa yang di Banyak, lokasi? Nah, di mana banyak. Bella? Di mana Bella Kak? Di hutan produksi Bintialoy, Bintialo, Sakesuban, Pangkalan terus Bulian itu masuk Batanghari Leko. Matahari Loko. Kemudian di Muara Meda, Muara Merang, Muara Bahar, Kepayang itu di Bayung Lincir. Mm-mm. Kemudian Sukadamai, Sidomulyo, Tungkal Jaya. Kemudian di Mekarjaya dan Keramat Jaya, Sungai Keru dan Jirak Jaya. Oke, di situ berarti Kak kalau beberapa kecamatan berarti Kak Tungkal Jaya, Bayung Lencir, tadi tuh yang Kakak sebutkan lagi, Ya, Novi dengerin ulang untuk nyatet di sini, ya. nyatet Oke. di sini. Berarti kalau anggarannya Kak, kalau total budget atau pendanaan untuk Jadi masyarakat peduli api, ini sebenarnya inisiasi yang lahir dari kita agar memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Jadi mereka ini dibentuk kelompok masyarakat peduli api, di SK-kan oleh desanya, kepala desanya. Nah, kemudian kita lakukan pembekalan-pembekalan. Sebenarnya enggak terlalu signifikan budgetnya, cuman ya kita memberikan pembekalan dan lain sebagainya. Kalau untuk peralatan, ada beberapa kawan-kawan masyarakat peduli api itu yang kerjasama dengan perusahaan, dibantu selang, dibantu ini kayak di Pendape kan kita apabila terjadi kebakaran, perusahaan MHP itu menyiapkan peralatan. Kalau itu ada perkiraan biaya enggak Kak atau enggak dihitung? Kira-kira berapa lah Kak? Nah, kalau itu biaya apa itu untuk satu kejadian kebakaran hutan? Bisa jadi Kak, dalam setahun Apa lah, enaknya per tahun be kayaknya Kak. Per tahun apa misalnya untuk setahun ada kebakaran. pendampingannya? Segalanya Kak, untuk pendampingan, untuk mobilisasi misalnya ada kebakaran gitu, di total-total kira-kira gitu Kak, per tahun atau kayaknya enaknya. Kalau setahun itu kan kemarau 6 bulan lebih biasanya. Kita Heeh, estimasikan 6 sampai 8 bulan. heeh, Jadi kerja mereka itu yang maksimalnya di 6 sampai 8 bulan. heeh. Nah, biasanya untuk satu rotasi bulan itu mereka minimal 2 kali patroli keliling kawasan hutan. Mm-mm, Bergilir kan? Nah, untuk mm-mm, patroli itu kan ada anggaran. mm-mm. Untuk minyak dan biaya makan dan lain sebagainya lah istilahnya tuh. Kalau untuk anggaran per tahun itu kurang lebih 5 sampai 600 juta lah. Termasuk untuk penanggulangan bencananya ya. Oke, siap. Bicara. Berarti kalau kalau misalnya publikasi pernah juga kayak Agak Novi cari juga. Cari. Ada enggak Kak Ya, misalnya terkait dengan masyarakat peduli api Lekmas Pelhut, itu kayak kata kuncinya kalau nak nyari publikasinya. kurang lebih kayak itu. Masyarakat peduli api Lekmas Pelhut. Ada nampil nggak? Ada mah, ada Kak, ada Kak. Nah, apalagi? Pembinaan masyarakat mitra Polhut. Ya, Oke Kak. Yang terakhir Kak. ya. Putus-putus deh. Iya Kak.
Dengar nggak Kak? Putus-putus nggak Kak Oke, suaranya oke, masih? benar. Oke. Nah, yang terakhir Kak, yang program konservasi sungai, Gerakan Cinta Sungai. Deskripsi Nah, programnya, terus apa namanya, apa dia penjelasannya, gitu-gitu Kak. Tolong ya, apa di jadi ini, lo putus-putus. ya Kak, dengar nggak Lanjut Kak? ya. Oke, Ya, yuk kakak jelasin ceritain ya. Kak. Ya, siap. Ya, program ini diinisiasi oleh Lekmas Pelhut, Mhm. didasarkan keprihatinan terhadap lingkungan kita, terutama daerah resapan air, khususnya sungai. Mhm. Sungai ini kan bukan hanya sebagai sumber air bersih masyarakat, tapi juga sebagai habitat hidup flora dan fauna yang ada di sungai. Mhm. Nah, ini yang sering kita abaikan. Nah, hampir 70% anak sungai yang ada di Muba ini rusak. Faktor pengerusaknya itu lahirnya perkebunan perkebunan yang merusak lah. Keberadaan sungai di kawasan perkebunan, perusahaan dan lain sebagainya kan. Terjadinya pendangkalan dan lain sebagainya. Nah, program Cinta Sungai ini, konservasi sungai ini kita lakukan. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Sumber Daya Air sama PP Sungai. Mhm. Nah, akhirnya kita desak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini bahwa sungai dijadikan objek sebagai PAD Kabupaten melalui lelang sungai. Oh, PAD. Iya, lelang Lebak Lebung namanya. Nah, dengan kita Oh, desak pemerintah kabupaten akhirnya mencabut Perda Lebak Lebung itu. Jadi ya. kewenangan sungai sekarang dikembalikan kepada desa. Mhm. Nah, akan tetapi setelah dikembalikan kepada desa, ini lelang sungai itu tetap berjalan. Tidak ada upaya untuk melakukan pemeliharaan, konservasi dan lain sebagainya sebagai tanggung jawab pemenang lelang sungai itu kan. Nah, Mhm. makanya kami berinisiasi membangun gerakan cinta sungai. Salah satunya pelestarian sungai, pengembalian habitat sungai, konservasi sungai yang lain sebagainya lah. Penanaman penanaman sepadan sungai, penghijauan reboisasi di sepadan sungai kan. Mhm. Pemanfaatan sepadan sungai untuk masyarakat yang memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat kan. Mhm. Nah, termasuk usulan-usulan untuk program pengerukan sungai ke pemerintah. Pengerukan sungai, maksudnya cak mana Kak Iya, pengerukan sungai? sungai itu kan beberapa sungai terjadi pendangkalan sungai. Nah, Oh, stakeholder terkait itu PUPR, Kabid Bidang Sumber Daya Air. oke, Kabit Bidang Sumber Nah, Daya Air. jadi melalui PUPR, melalui Kabid itu mereka melakukan ada proyek pengerjaan pengerukan sungai, normalisasi sungai. Mhm. Jadi sungai-sungai yang rusak, yang terjadi pendangkalan oleh kabupaten Mhm. melalui PUPR itu ada proyek normalisasi sungai. Nah, sungai Mhm. di Kabupaten Musi Banyuasin ini banyak deh. Makanya yang ingin kami bangun kesadaran masyarakatnya itu dulu. Kemudian contoh membangun kesadaran itu jangan mutas ikan, jangan nyentrum ikan, jangan buang sampah di sungai. Nah, bangun kesadaran itu kami lakukan sosialisasi hampir 2 tahun. Oh, oke. Kemudian pengembalian fungsi sungai, peningkatan ekonomi masyarakat nelayan sungai dan lain sebagainya. Itu juga tetap sampai sekarang kami lakukan, tapi dengan daya upaya yang terbatas. Nah, alhamdulillah beberapa desa yang sudah kami datangi dan kami sosialisasikan, itu mereka membentuk peraturan desa terkait pemeliharaan dan pemanfaatan sungai. Halo? Iya Kak,
Dengar Kak. Salah satu contoh ya di Desa Sidomulyo itu mereka ada peraturan desa sendiri terkait pengelolaan sungai. Dan Oh, mereka bersepakat apabila ada yang mutas, ada yang meracun dan lain sebagainya, mereka disanksi. Ada oh yang sanksinya sanksi dari desa berarti ya dari desa melalui peraturan desa. Kak, Nah, berarti ya. kalau gerakan cinta desa ini, maksud aku gerakan cinta sungai ini di seluruh sungai di di Musi Banyuasin atau di beberapa sungai BK? Di seluruh Musi Banyuasin. Tapi yang sejauh ini yang bisa kita lakukan ya baru 20-30% jumlah sungai. Itu apa BK sungai-sungai yang sempat Lekmas Pelhut kelola Kak, yang sempat di reach out? Banyak. Salah satunya Sungai Jerangkang itu di Sidomulyo Tunggal Jaya itu. Terus Sungai Ampalau sama ini di Ulu Rawas. Ulu Rawas itu masuk Sangat Desa ya. Ampalau. Masuk Sangat Desa deh. Sungai Ampalau. Terus ya. Ada datanya enggak Kak kalau misalnya seluruh desanya, seluruh sungainya cukup banyak? Banyak ada datanya insya Allah. Oke, kalau ini di laptop. Iya, kalau misalnya itu galak ya Kak ya, dikirimin itu datanya untuk pendukung. Oh ya, jumlah sungai ya, nama-nama sungainya ya. Sungai-sungai yang di reach out oleh Gerakan Cinta Sungai Lekmas Pelhut yang diinisiasi oleh Lekmas Pelhut. Iya, oke. Nah, kalau pendanaan sendiri Kak, apa BK yang terlibat? Ya berapa pendanaan yang dikeluarkan untuk Gerakan Cinta Sungai ini? Terus tadi kan kalau stakeholdernya yang kan ada UPR bagian sumber daya air. Ya. Nah, ada lagi enggak Kak yang terlibat? Enggak ada. Masyarakat langsung yang terlibat. Oh, oke. Jadi Lekmas Pelhut itu cuman inisiator, mempengaruhi, sosialisasi itu tugasnya, mendampingi. Yang lainnya itu dari masyarakat langsung gitu Kak ya? Inisiasi dari masyarakat gotong royong. Ada berapa ini kayak di Sungai Dawas, anak Sungai Dawas, Sungai Sri Damai itu sempat tebar benih dari perikanan itu per 10.000 benih ikan. Oh, berarti ada dinas perikanan juga Kak yang terlibat? Ada. Oke. Berarti Kak kalau kecamatannya kan meliputi Bayung Lencir, apa tadi itu PHL juga. Seluruh. Yang ada sungai di dalamnya kita bangun kecintaan terkait sungai. Kepedulian kelestarian sungai, bahwa sungai itu ada haknya, hak hidup, habitat tadi, flora dan faunanya. Kak ada publikasinya ya, Gerakan Cinta Sungai. Ya buka Pak ya. Kalaupun tidak ada beritanya di Facebook, banyak di posting-posting itu. Oh, di Facebook Lekmas Pelhut. Oke, gini cek Kak. Siap. Nah, itu basic Kak aja. Itu basic Kak yang perlu kami klarifikasi terkait pendanaan, deskripsi dan lain sebagainya gitu. Terus kalau Gerakan Cinta Sungai ini sampai sekarang masih aktif enggak Kak? Masih. Kita ada sub bidang sungai di Lekmas Pelhut itu. Jadi ada bangun komunitas mancing mania dan lain sebagainya itu ada di bawah kita. Oh, ada komunitas mancing juga kegiatan-kegiatannya Kak? Ada. Oh, wajar Pak Benny sering mancing ya waktu zaman dulu. Iya. Oke. Apalagi lah Kak kegiatannya selain bikin komunitas mancing, terus sosialisasi, ada lagi enggak Kak kegiatan-kegiatan lainnya? Yang lagi kita garap ini
pengelolaan sampah. Oh, pengelolaan sampah. Itu Ya, berarti masuk program baru berarti Kak program baru ini. Karena kemarin kan waktu kami awal bergerak, kami fokus di lingkungan dan hutan di area yang ekstrim, areal yang ekstrim. Nah, komunikasi sama DLH Kabupaten bahwa pengelolaan sampah di kabupaten ini perlu perhatian khusus kan. Dulu kami sempat inisiasi pengelolaan sampah dengan budidaya maggot. Nah, tapi itu sudah berhenti programnya kan. Nah, sekarang melalui ini upaya 3R, reuse, recycle terkait sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah limbah pasar. Nah, ini kami lagi pengen bangun program terkait itu, bantu DLH Kabupaten. Berarti itu dimulai sejak tahun kapan? Kak, Baru 2025 ini? baru konsep ini, Dek. Belum jalan, baru konsep dulu. Oh, Nah, 2025 Kak ya berarti? iya. Baru mau dikonsep dan akan dipresentasikan ke Pemda Muba nantinya. Terus buat MOU dengan pemerintah Muba melalui DLH bahwa Lekmas Pelhut nantinya jadi mitra pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke. Kalau misal dikorelasikan dengan kelembagaan multi pihak, Perda Muba Hijau, bisa tidak Kak berarti? Bisa, sepakat. Maksudnya Iya, itu biar rame-rame kita. iya biar kita bisa kolaborasi, biar bisa bangun lebih besar lagi gerakannya gitu Kak. Iya, ya ini kan ini apa dengan cita-cita yang baik, niat baik, dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya baik. Nah, BTW selama Kak, ini kan kepedulian terkait sampah itu kan hal yang sangat tabu lah istilah itu kan. iya betul, masih tidak Nah, peduli lah gitu, kurang lah ya kesadarannya. kita dari Lekmas Pelhut pengen buktikan bahwa dari sampah itu bisa menghadirkan berkah, ya itu. BTW Kak, kami ngantor di UPTD DLH. Oh, itu ya. Di mana itu? Kak, dan ada ruangan dikasih oleh DLH untuk PUKL. Wow, mantap. Selamat. Oke. Kapan-kapan kami main ke sana? Ayo, masih Oke. nanti gabung sama itu sih Kak, gabung sama Mbak-mbak dan Bapak-bapak yang DLH. Tapi kami ada ruangan sih dikasih sih Kak, walaupun kami jarang datang juga sih. Ya, ada apa? Ya, Kalau jadi kalau misalnya kalau lagi santai kan, pacak ngobrol-ngobrol juga biar kawan-kawan DLH juga ikut nimbrung kan? nah, kalaupun memang agak program yang pengelolaan sampah ini jadi, kami diajak lah Kak gitu buat misalnya kolaborasi atau kami bisa bantu apa untuk kegiatan program ini gitu. Yang pasti kami berkeinginan untuk presentasi dulu, entah itu bentuknya audiensi ke bupati atau dan lain sebagainya kan? Biar ini, nah untuk teamworknya nanti bisa kolaborasi kita. Siap-siap. Ini program terbaru berarti Kak ya? Berarti program yang di Lekmas Pelhut ini ada pendampingan perhutanan sosial yang pertama, yang kedua tanah objek reforma agraria atau TORA, yang ketiga ada pelestarian pohon unglen atau Uma Unglen, yang keempat ada wisata hutan Bukit Pendape, yang kelima konservasi sungai, gerakan cinta sungai, yang keenam masyarakat peduli api, terus yang ketujuh program pengelolaan sampah 3R rumah tangga dan pasar. Ada 7 program berarti Kak ya? Ya. Betul enggak Kak? Betul. Nah, tinggal lagi support pendanaan ini. Oke. Nah, kalau yang nah Kak sebenarnya LTKL itu juga konsen juga sih Kak dengan pengelolaan sampah gini kan, tapi karena memang PUKL ini bukan implementasi, bukan lembaga implementasi, memang nyari mitra juga sih Kak. Makanya kami tuh sangat sangat dibutuhkan lah Lekmas Pelhut itu untuk di kabupaten sebagai mitra lokal gitu Kak. Kami sudah ini apa istilahnya tuh
asesmen, 2 kali asesmen sama Greenpeace Aha. di bawah PBB. Nah, kami sudah ngajukan proposal dan Aha. sudah 2 kali asesmen, tapi kayaknya banyak banyak hal yang di luar kemampuan kami. Nah, Oh, makanya harus oke. melibatkan pemerintah setempat kan. Heeh. Ya, Siap, siap, mereka siap. bersedia sebenarnya bantu. Waktu interview kan, Mhm. walaupun agak setengah ngerti setengah tidak bahasa Inggris kan mereka jelaskan. Heeh. Ai galau Nah, rendah Kakak nih. karena peran peran tanggung jawab pendanaan itu balik ke pemerintah. Oh, Nggak bisa langsung ke oke. NGO lokal. Oh, dia masuk dari pemerintah terus baru ke NGO Ah, contoh skemanya. dari mereka masuk ke Bappenas kan, dari Bappenas Heeh. baru turun ke bawah ke bawah ke bawah baru ke NGO lokal. Jadi Oh, panjang. panjang Padahal prosesnya. kami berharap kemarin proposal itu diterima, tapi masih bisa di follow up kalau Pemda mau kan. Heeh. Tinggal kemauan Pemdanya mau apa tidak, Kak sekarang tuh. Iya. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk mereka nurunkan dana. Nah, aku kasih dana ya kamu. Nggak bisa kata mereka kan. Betul, betul, betul. Sempat sambil kelakar kami itu interview. Ya, nggak bisa maksainnya dek. Kita nak minta duit negara dunia itu kan. Mereka kan Iya, ngelola dari berbagai negara. heeh. Ya, Siap, siap. Itu untuk program yang 3R tadi, Kak, program iya, pengolahan sampah tadi ya? iya benar. Berarti dimulai sejak tahun 2025 ini, Kak. Ya, ini baru memperbaiki konsep. Mhm. Mungkin di bulan 6 awal kami Mhm. akan ngajukan permohonan audensi ke Pak Bupati. Nah, Mhm. habis itu baru kita bangun teamwork. Oke, siap. Siap, Kak. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin itu be dulu, Kak. Age, Oke, kalau misalnya Novi sudah ngetik, Age Novi beberapa hal, misalnya Novi ada yang kurang lengkap, Age Novi chat Kakak lagi yo, Kak. Misalnya, Kak, bener dah ini. Tadi tuh kemarin kelewatan, kayak gitu. Boleh lah, Kak. boleh deh. Oke, siap. Oke, Kak, terima kasih yuk. banyak dulu waktunya, Kak. Sama-sama. Sehat sukses Yuk. ya. Siap, Kakak juga doain aku biar cepet wisuda. Amin. Langsung S3 dah itu. Aman ada duitnya, laju, S3. Beasiswa banyak adikku. Untuk uang untuk uang Canopi itu apalah yang tidak mungkin kan? Iya, laju Kak, aman ada bantu ngasus beasiswa, laju S3. Oke, lagi kita Aman ngobrol lagi. lebih detail itu. Siap, Oke? siap, siap. Siap. Oke, Yo, Kak. Terima kasih banyak, yo, Kak. yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Kak.